نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna habbal biladi ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kemudian juga kita selalu mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebab yang menjadikan seseorang itu mudah untuk masuk ke dalam surga dan lebih ringkas jalannya untuk mendapatkan surga. Sebagaimana sering kita sebutkan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan mendatangi majelis ilmu dan lain sebagainya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu juga kita biasa menyebutnya dari Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di saat menjelaskan hadis ini, man salaka tariqal ilm, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, walam yu'arrid minhu, dan dia tidak melenceng dari ilmu tersebut. Artinya dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka beliau mengatakan wasala ilallahi wa ilal jannah, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga min aqrabi at-turuq, dari jalan yang paling mudah, wa ashaliha, dan jalan yang dari jalan yang paling dekat dan yang paling mudah. Itu ilmu. Ya, oleh karena itu bagi kita untuk senantiasa banyak berdoa agar istiqamah di atas jalan ini, di atas menuntut ilmu, dari yakni di saat kita mengenal ilmu sampai kita meninggal dunia, kita berusaha istiqamah, banyak berdoa untuk istiqamah. Ya, karena itu merupakan, kita sudah dengarkan, jalan yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Ya, dan setiap orang tentunya ya hakikatnya ya dia inginkan adalah surga. Ya, tapi banyak dari manusia ya mereka ingin surga, tapi ya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan bagi mereka untuk menempuh jalan agar bisa masuk ke dalam surga. Dan kita alhamdulillah dimudahkan, ya tinggal kita bersabar, berdoa untuk agar istiqamah ya terus menerus di atas jalan ini. Ya jangan pernah
kita meninggalkan talabul ilm, baik kita pengajar atau kita yang diajari. Jangan ya senantiasa terus menerus, karena meninggalkan menuntut ilmu itu merupakan salah satu sebab seseorang itu futur, ya, meninggalkan ilmu itu sendiri. Dan kita juga ketahui bahwa menuntut ilmu atau tersebarnya ilmu di tengah kaum muslimin, ya, maka itu sebab kaum muslimin mendapatkan hidayah. Ya, kita tidak bayangkan kalau di satu tempat di situ tidak ada seorang yang berilmu, ya, penuh dengan kesyirikan, ya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, madamal ilmu baqiyan fil ard, ya, jika ilmu itu masih ada di permukaan bumi, madamal ilmu baqiyan fil ard, ya, ya, jika ilmu itu masih terus menerus ada di permukaan bumi, fannasu fi huda, ya, maka manusia berada di atas petunjuk, ya, di atas kebenaran. Jika, ya, ilmu itu tersebar, ya, ada di tengah-tengah manusia, ya, maka kita banyak bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita, dan banyak berdoa agar dimudahkan untuk istiqamah. Ya, kemudian kita lanjutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hilyatu Talibi al-Ilm, hilyah, perhiasan atau adab-adab dari penuntut ilmu. Ya, di sini beliau atau kita masih akan membacakan apa yang beliau sebutkan berkaitan dengan kekurangan, ya, di saat seseorang itu menuntut ilmu atau mengambil ilmu hanya dari kitab. Ya, bisa seseorang, ya, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, ya, hanya dia membaca buku atau mendengarkan video, ya, membuka internet. Di sini, ya, akan terjadi banyak kekeliruan, ya, banyak kesalahan, ya, di sana, di saat dia hanya menyandarkan, ya, perkara tersebut, yaitu menuntut ilmu hanya pada kitab, hanya pada buku, ya, atau hanya pada rekaman-rekaman. Nah, ini tidak cukup, karena akan banyak permasalahan yang dia akan hadapi di saat membaca kitab. Berbeda kalau dia, ya, mendengarkan dari guru, maka jika dia belum paham bisa dia tanyakan kepada gurunya dan lain sebagainya. Maka sini berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, masih membantah orang-orang yang mengatakan bahwa mencukupkan dengan buku, berguru dari buku, ya, mencukupkan dengan membaca kitab itu, ya, bahwa hanya membaca kitab itu sudah cukup bagi seorang penuntut ilmu. Maka beliau akan menukilkan di sini sebagian dari pendapat atau perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan pendapat yang kurang tepat, pendapat yang bisa menjerumuskan seorang penuntut ilmu, ya, pada berbagai kesalahan. Maka di sini beliau mengatakan wa qad basata as-Safadi fil wafi radda alaih, ya,
Dan As-Safadi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan ya secara luas basat itu ya dengan penyebutan yang luas, ya artinya bantahan yang meluas ya di kitabnya tersebut, ya di sini kitab Al-Wafi Ar-Radda Alaih, ya untuk membantah orang tersebut, yaitu kita sudah baca perkataannya sebelumnya, Ibnu Rudwan, ya. Wa anhu, di sini di kitab yang ada yang kita baca adalah wa indah, ya yang benar itu wa anhu. Wa anhu Az-Zubairi rahimahullah ta'ala fi syarhi al-Ihya, ya artinya Az-Zubairi rahimahullah ta'ala menukilkan dari As-Safadi ya dalam kitabnya syarah penjelasan kitab al-Ihya, ya an adadin minal ulama, dari sejumlah para ulama ya mu'allilina lahu bi'iddati ilal, ya yang mana para ulama menyebutkan sebab illah, ya menyebutkan sebab atau sejumlah sebab akan kekeliruan ya perkataan Ibnu Rudwan bahwa penuntut ilmu itu cukup membaca kitab, tidak perlu mendatangi majelis atau tidak perlu dia mondok dan lain sebagainya. Minha diantaranya di sini juga terjadi kekeliruan dalam kitab yang kita baca. Wa minha ma qalahu, di situ ada alif setelah qaf. Minha ma qalahu Ibnu Batlan rahimahullah ta'ala fi raddi alaih, ya apa yang disebutkan oleh Ibnu Batlan rahimahullah ta'ala dalam membantah Ibnu Rudwan, ya. Asadisa, di sini bantahan yang ke-6, yujadu fil kitabi asya tasuddu anil ilm, bahwa kalau mencukupkan dengan membaca buku, ya dia tidak menghadiri majelis, tidak belajar di hadapan para ulama, para guru, maka bila mengatakan yujadu fil kitabi asya tasuddu an ilm, ya dalam kitab-kitab itu terdapat perkara-perkara tasud yang bisa menghalangi seseorang dari ilmu, artinya ilmu yang sahih, ya ilmu yang sahih, pemahaman yang sahih, ya ilmu di sini ini ilmu yang sahih. Adapun misalnya ya seseorang mendapatkan mencukupkan kitab, itu ada ilmu tapi di situ banyak kekeliruan, ya tapi di sini yang beliau inginkan adalah al-ilmi as-sahih, ya ilmu yang sahih. Wahya ma'dumatun indal muallim, dan kekeliruan itu, kesalahan itu tidak didapatkan jika seseorang belajar langsung di hadapan seorang guru, ya ma'dumatun inda al-muallim. Wahya, kesalahan tersebut adalah atashifu, ya al-aridu min istibahi hurufi ma adami al-lafzi, ya yang pertama adalah atashif ini kesalahan baca, ya al-arid yang tidak disengaja, min istibahil huruf, ya karena kemiripan huruf, ya mungkin kita mengatakan huruf tidak mirip, ya jadi perkataan mu'alif di sini ini berkaitan dengan buku-buku yang terdahulu,
terdahulu atau buku yang terdahulu itu bahasa Arab, itu tidak ada harokat dan tiada titik. Ya, misalnya kalimat buzzan, ya. Buz itu kain. Itu tulisannya di zaman dahulu itu hanya ba kemudian sama ro, tidak ada titik, ya. Jadi bisa kemungkinan dibaca burron, bur, ya, bur gandum, atau bisa dibaca buzan, tergantung kalimatnya, ya. Misalnya istaro itu buzan, ya. Jadi tidak ada titik di situ, ya. Tidak ada titiknya. Titik 3, titik 2, titik 1 untuk nun misalnya, ya. Itu di zaman dahulu tidak ada, ya. Jadi tersamar, ya, antara huruf yang satu dengan yang lain. Misalnya sin dan shin itu mirip karena tidak ada titiknya, ya, tidak ada titiknya. Itu yang beliau maksudnya di sini. Min istibah al-hurufi ma'adami al-lafat, ya. Bersamaan dengan itu tidak dilafatkan, artinya tidak ada guru yang melafatkan, ya. Jadi itu yang dimaksud di sini, ya, kesalahan atau ketersamaran atau kemiripan huruf, ya. Misalnya kalau seseorang belum pernah belajar istaro itu buzzan bisa'in min tamrin biduni muqabadah, ya. Bahasa membeli, kalau dibaca burron, ya, ini kan ada kemungkinan buzzan atau burron karena tidak ada titiknya, ya. Kalau dia baca burron, dia baca bur gandum. Gandum itu termasuk perkara yang barang-barang yang isi itu masuk riba padanya, ya. Dengan satu so dari tamar, ya. Jadi membeli bur, kalau dibaca burron, ya, dengan tamar artinya, ya, gandum diganti dengan tamar, ya. Itu, ya, dia harus dua syarat di situ. Taib. Dengan satu syarat di situ. Timbangannya tidak mengapa, misalnya timbangnya yang 2 kilo, satunya 1 kilo, ya. Tapi disyaratkan dia harus muqabadah, harus serah terima di tempat, ya. Harus serah terima di tempat. Saya tukar gandum dengan kurma, ya. Maka walaupun berbeda takarannya, tapi harus serah terima di tempat, ya. Saya ambil kurmanya dan engkau ambil gandumnya, ya. Kalau kalimat tadi dibaca istaroyi itu burron biso'in dengan satu so' sekitar 3 liter, ya, min tamrin biduni muqabadah, berarti sudah salah maknanya, salah maknanya. Tapi kalau istaroyi itu buzan, apa itu buz? Kain dengan so' sekitar 3 liter kurma, tidak mengapa karena bukan barang, ya, yang masuk padanya riba, ya. Jadi itu permasalahan barang bacaan, ya, jika seseorang salah baca karena di zaman dahulu tidak ada titik, tidak ada titiknya, ya. Jadi kalau dia baca bur tadi tidak boleh, maknanya fasid, rusak, melanggar syariat, karena tidak boleh membeli, ya, atau menukar gandum dengan kurma, ya, kecuali dia isi itu harus serah terima di tempat, ya. Ana terima kurma dan, ya, pembeli, ya, menerima gandum, harus, ya. Sama halnya misalnya untuk kita menukar membeli emas. Nah, di sini banyak kesalahan saat ini membeli emas, ya. Ada yang membeli di internet, ada lagi, ya, macam-macam, ya. Ini, ya, emas dengan, ya, rupiah atau, ya, alat tukar saat ini rupiah atau dolar, ini syaratnya dia boleh tidak sama, tapi harus terima di tempat,
beli emas ya 1 gram misalnya 1 juta, ya boleh tidak sama nilainya, tapi harus saya terima di tempat. Tidak ada misalnya 100-nya nanti saya kasih di rumah ya, atau nanti saya transfer di saya lupa misalnya kartu saya lupa di rumah, saya lupa, nanti saya kirimkan. Tidak boleh, harus ya. Baik. Dan itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis dan sebagian dinukilkan kesepakatan para ulama. Ya, jadi itu berkaitan dengan tersamarnya atau kemiripan huruf. Lalu beliau mengatakan di antara kesalahan-kesalahan di saat kita membaca kitab, mencukupkan dengan bacaan buku, mencari ilmu, menuntut ilmu dengan bacaan di kitab, di buku. Beliau mengatakan wal ghalatu bizaghwani al-basar, ya, kesalahan yang terjadi dengan melesetnya mata atau pandangan. Misalnya kita tidak sadar ya membaca baris yang pertama, ya, membaca baris yang pertama, setelah itu kita membaca baris yang kedua, ternyata kita tidak sadar karena mirip-mirip di awalnya, kita baca baris yang ketiga, ya. Jadi itu ya, mata itu melenceng atau meleset ya pada baris atau huruf lainnya karena kemiripan. Itu kemungkinan terjadi di saat kita membaca kitab. Ya, berbeda halnya kalau berguru, ya. Belajar pada seorang guru. Kemudian beliau mengatakan di antara kekeliruan, ya, wa qillatu al-khibrati bil i'rab, ya, kurangnya ilmu khibrah, ilmu tentang mengirab, ya, tentang i'rab, ya. Bisa saja dia baca misalnya qara'a, ya, misalnya taib, misalnya daraba at-talibu al-mudarris, ya, dia bisa saja dia di situ dia baca daraba at-talibu al-mudarris, ya, dia jadikan ya sebagai fa'il. Ini ya kalau dari segi kebiasaan salah, karena biasanya yang memukul itu adalah guru dalam rangka mendidik murid, ya. Jadi ini juga terkadang terjadi kesalahan kalau seseorang tidak memahami i'rab, ya, tidak memahami i'rab dalam ya bahasa Arab. Lalu beliau mengatakan au fasadu al-mawjudi min, ya, atau ya kesalahan, ya, kesalahan yang ada pada kitab itu sendiri, ya, kesalahan i'rab. Misalnya dia katakan dalam kitabnya daraba abahu Muhammadun, ya. Kesalahan tulis yang ada di kitab tersebut, ya. Seharusnya daraba abuhu Muhammadan, ya, atau daraba abuka Muhammadan, ya. Ini kalau misalnya belum pernah belajar, ya, tidak pernah belajar pada seorang guru, maka ya dia tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini kita rasakan sendiri di saat kita baru belajar, ya, kesalahan apapun walaupun hanya sedikit itu tidak bisa kita tidak bisa memperbaiki. Berbeda misalnya kalau kita sudah ya mahir, ya, sudah mempunyai ilmu, maka kesalahan-kesalahan itu bisa kita perbaiki, ya, atau kita
di saat kita belajar di depan syekh, ya, di depan guru, dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di kitab yang kita pelajari. Jadi beliau mengatakan wa islahu al-kitab. Ya, begitu pula di saat ya kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki kitab tersebut. Ya, misalnya ada perbaikan, ya, tulisan yang salah diperbaiki dalamnya. Ya, maka jika bukan di hadapan guru, maka akan terjadi kesalahan. Begitu pula wa kitabatu ma la yaqra. Ya, menulis pada kitab itu sesuatu yang tidak dibaca. Artinya sebagaimana disebut oleh Ibnu Utsaimin bahwa dia anggap kalimat ini kayaknya tidak cocok maknanya, ya. Jadi dia tambahkan. Ya, dia tambahkan, tapi dia tambahkan karena kekurangan ilmu atau pemahaman pada penuntut ilmu tersebut. Ya, wa kitabatu ma la yaqra. Ya. Atau wa qira'atu ma la yaktub, ma la yuktab. Ya, atau membaca sesuatu yang tidak tertulis. Ya. Karena ya, kesalahan atau kurangnya pemahaman pada penuntut ilmu tersebut. Tapi kalau misalnya belajar pada guru, maka tentunya hal ini tidak akan terjadi. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa madhhabu sahibi alkitab. Ya, di antara kesalahan pula beliau mengatakan bahwa kalau kita membaca kitab, ya, itu terkadang mazhab dari penulis itu, ya, terkadang misalnya dari kalangan ahlu bidah, ya, kita tidak sadar, ya, kalau kita membaca kitabnya ahlu bidah, ya, kita terjerumus dalam kebidahan, kesalahan orang tersebut. Tapi kalau pada guru dia katakan, oh ini, ya, ahlu bidah, jangan dipelajari ini, ya, atau jangan membaca ini, ya, atau misalnya kitab nahwu, karena, ya, tidak ada kitab yang kita ajarkan atau kita pelajari kecuali kitab tersebut dari, ya, seseorang yang terjatuh dalam bidah misalnya, yang pada perkataannya misalnya, ya, maka kalau ada guru bisa diingatkan bahwa ini kesalahan. Ya, seperti Nawawi rahimahullah taala itu beliau terjatuh pada sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau misalnya seseorang tidak pernah belajar, ya, tidak belajar pada guru, ya, maka dia akan terjatuh, ya, seperti apa yang ya, kekeliruan yang terjadi pada Imam Nawawi rahimahullah taala di saat menta'wil, ya, sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau guru dia ingatkan, oh, perkataan Nawawi rahimahullah taala di sini yang terjadi kekeliruan, ya, menyelisih, ya, mazhab as-sahabah. Ya, kalau itu, ya, belajar di depan guru. Atau begitu pula misalnya kalau penulisnya, ya, dari kalangan Rafidhah dan lain sebagainya. Ya. Lalu beliau mengatakan wasuk an-nusakh. Ya. Cacatan adanya kesalahan sukum. Ya. Cetakan yang kurang bagus, sukum. Ya. Adanya cacat dalam cetakan tersebut. Ini, ya, didapatkan, ya, terkadang dalam satu kitab itu ada cacat, ya, yang harus diperbaiki. Ya, kalau dia membaca sendiri maka dia tidak paham apa yang harus dia lakukan, ya, apa yang harus dia perbaiki dan lain sebagainya. Tapi kalau di depan syekh, di depan guru, maka dia akan mengetahui, ya, perkara yang benar dari hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan waroda'atu an-naql. Ya, roda yakni buruknya. Ya, buruknya yang menukil atau menulis kitab tersebut, terutama di zaman dahulu.
Ya, adapun di zaman kita kebanyakan kitab yakni yang cetakan yang baik, walaupun masih banyak kesalahan. Sebagaimana tadi kita di awal kita baca sudah 2 kesalahan. Ya, sudah 2 kesalahan yang kita dapatkan. Ya. Lalu beliau mengatakan wa idmaju al-qari'i mawadi'a al-maqati', ya, bahwa ya seseorang itu menyambung, ya, pembaca itu menyambung yang seharusnya dibaca terpisah, yang seharusnya dibaca terpisah, ya, yang seharusnya dibaca terpisah atau sebaliknya. Misalnya kalau seseorang membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Ya. Dia baca misalnya innama yakhshallah, dia berhenti di situ. Ya. Maknanya di sini salah. Ya, karena maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala takut. Nah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Ya. Jadi itu mana dari apa yang beliau sebutkan di sini, ya. Kemudian beliau mengatakan wa khaltu mabadi'i at-ta'lim, ya, dia mencampur adukan, ya, perkara-perkara dasar dalam, ya, menuntut ilmu, ya, yang bisa jadi misalnya dia, ya, mempelajari kitab yang, ya, yang tinggi, ya, kitab besar, sebelum dia memahami dasar dari kitab tersebut. Ya, misalnya dia tidak pernah belajar misalnya jurumiyah, langsung belajar kotor nada. Ya, jadi ini akan terjadi, ya, kekeliruan, kesalahan, ya, dalam memahami hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa dzikru al-fadhi mustalahin 'alaiha fi tilka as-sina'ah. Ya, begitu pula di saat seseorang membaca kitab, ya, membaca kitab, itu di sana ada penyebutan al-fadh, ya, lafaz-lafaz. Mustalah, istilah, ya, yang ada pada bidang ilmu tertentu. Misalnya di saat dia membaca, ya, jaa hadal khabar marfu'an misalnya. Kalau orang belum pernah memahami apa itu marfu', dia baca, oh, berarti artinya diangkat, ya. Bisa mana diangkat? Berarti khabar ini diangkat. Ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah mempelajari, maka akan jelas baginya. Siapa yang sudah belajar mustalah? Apa itu marfu'? Antum. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Baik. Masih sudah 50%, masih kurang sedikit. Siapa yang sudah mustalah ini? Antum. Harus ada sahabatnya. Karena disandarkan kepada Nabi itu banyak. Ya. Jadi, ya, hadis yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum baca kalau muncul dalam kitab, ya, misalnya an Abi Hurairah marfu'an, berarti Abu Hurairah menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau qad jaa hadzal hadis marfu'an, tidak datang hadis ini dalam keadaan marfu', berarti ketahuilah bahwa makna yang disebutkan itu adalah hadis ini telah disandarkan oleh sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seseorang belum pernah mempelajari, maka akan keliru. Apa ini marfu'? Ya, begitu pula misalnya mauquf. Ya, mauquf. Apa tuh? Mauquf itu mauquf. Nah, baik. Apa yang disandarkan kepada ma'udhifa ila sahabat? Ya. Jadi misalnya jaa hadzal hadis
an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mauqufa. Berarti antum ketahui bahwa yang dimaksudkan bahwa hadis ini merupakan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau dia belum pernah belajar duduk di hadapan syekh, maka akan keliru memanakan kalimat-kalimat tersebut. Baik. Lalu beliau mengatakan wal fadhu Yunaniyah. Terkadang di situ ada lafaz-lafaz Yunani. Atau lafaz-lafaz yang belum kita ketahui. Di sini beliau contohkan ada lafaz Yunani. Lam yukhrijha an-naqilu min al-lughah. Yang mana penulis itu yang menukilkan kalimat itu dia belum sebutkan dalam bahasa Arab misalnya, atau kita dalam bahasa Indonesia, maka kalau dia tidak ada bimbingan dari guru, maka tidak akan dia pahami. Beliau contohkan di sini kan naurus, naurus itu sejenis burung, sejenis burung, sebagai menterjemahkan dengan burung camar, burung camar atau burung laut, yang jelas sejenis burung, Nah, lalu beliau mengatakan fahadi kulluha mu'awwiqatun anil ilm. Maka seluruhnya ini merupakan penghambat, mu'awwiqah, penghambat dari ilmu. Wa qad istaraha al-muta'allimu min takallufiha 'inda qira'atihi 'ala al-mu'allim. Tapi kalau seseorang itu belajar pada syekh, maka beliau mengatakan di sini qad istaraha al-muta'allim, telah bebas dari min takallufiha, dari beban-beban itu yang kita sebutkan tadi. Kesalahan-kesalahan itu itu akan bebas, akan tidak ada bagi seseorang yang belajar di hadapan guru. Inda qiraatihi ala al-muallim. Bisa dia membaca hal ini kepada guru, belajar pada guru. Kalau dia ragu, dia tanya kepada gurunya. Dengan itu akan hilang permasalahan-permasalahan yang tidak dia pahami. Lalu beliau mengatakan wa idza kana al-amru ala hadhihi surah, maka jika keadaannya seperti ini, seperti apa yang beliau gambarkan tadi, wa idza kana al-amru ala hadhihi surah, jika keadaannya, perkaranya pada keadaan seperti ini yang beliau sebutkan tadi, fal qira'atu 'ala al-ulama'i ajda wa afdal min qira'atil insani li nafsihi. Maka membaca kitab di hadapan para ulama, para guru, atau belajar di hadapan guru, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, maka beliau mengatakan ini lebih ajda, lebih bermanfaat, wa afdal, lebih utama dibandingkan seseorang itu hanya dia membaca dengan sendirinya. Wa huwa ma aradna bayanah, dan ini apa yang kami inginkan untuk kami jelaskan dalam perkara ini. Seseorang itu belajar di hadapan guru, tidak mencukupkan dengan apa yang ada di buku-buku atau di internet seperti apa yang ada di zaman kita ini. Qala as-Safadi rahimahullah ta'ala, wa li hadza qala al-ulama, oleh karena itu berkata para ulama, la ta'khudhil ilma min sahafi, jangan mengambil ilmu dari orang-orang hanya belajar di kitab. Sahafi di sini ini belajar ilmu di kitab, wala min mushaf, wala min mushifi, dan juga
jangan belajar ilmu dari orang-orang yang ya mempelajari Al-Quran itu dengan hanya di mushaf. Artinya tidak pernah dia talaqi ya. Nah, tapi ini disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, ini berkaitan dengan kitab-kitab yang terdahulu seperti apa yang kita sebutkan tadi, tidak ada titiknya ya. Adapun kitab saat ini ya, beliau mengatakan hadhihi kulluhu fima idza kanat al-asya ini al-kutub ya allati yaqra'uha laysat fiha bayan, bahwa ini kalau berkaitan dengan kitab atau Al-Quran ya, tidak ada ya penjelasan dalamnya ya. Wa amma idza kana mawjudan fa huwa wadih ya. Adapun kalau ada penjelasannya itu maka itu jelas ya, maka itu jelas kal mawjudi al-an min masahif, seperti apa yang ada sekarang ini di mushaf ya. Ini jelas ya, seseorang kalau bisa ya berkaitan dengan mempelajari Al-Quran ya, membaca pada guru ya. Lalu beliau mengatakan yakni makna dari perkataannya itu, perkataan ulama, ai la taqra'il qur'ana ala man qara min al-mushafi wal hadithi wa ghairahu ala man akhadha dhalika min as-suhuf. Maknanya itu bahwa jangan kalian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari orang-orang yang hanya mencukupkan dengan mushaf, membaca langsung dari mushaf. Juga jangan membaca hadis, mempelajari hadis dan selainnya yang mana dia mempelajarinya, mengambilnya ilmu tersebut dari buku-buku ya. Alaman akhadha dzalika min as-suhuf, dia mempelajarinya dari buku-buku ya. Lalu beliau mengatakan wad dalilu al-madi al-qaim ala butlani nadrati Ibnu Rudwan. Sekarang beliau menyebutkan dalil nyata ya, al-madi, artinya dalil nyata yang kelihatan ya, al-qaim ya, yang menunjukkan batilnya pandangan Rudwan, Ibnu Rudwan ya. Apa pandangannya beliau? Bahwa cukup mempelajari kitab, cukup seseorang itu menuntut ilmu dari kitab ya. Beliau mengatakan yang menunjukkan kebatilan hal tersebut secara kenyataan adalah annaka tara ala fatarajum wasiyar ya, bahwa engkau akan mendapatkan atau melihat ribuan biografi tarajum, wasiyar riwayat hidup, ala ikhtilafil azman ya, dengan ya, pada zaman, pada waktu yang berbeda-beda ya, wa marri al-a'thar, dan sepanjang masa, sepanjang zaman, wa tanawwu'i al-ma'arif, begitu pula ya dengan bermacam-macamnya ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, tanawwu' ya, bermacam-macamnya al-ma'arif, ilmu pengetahuan, mashhunatun bitasmiyati suyukhi wa talamidh ya, mashuna, penuh ya kitab-kitab tersebut dengan penyebutan guru-gurunya atau guru-guru seseorang dan murid-muridnya. Nah, ini biasanya dipelajari mustalah ya, seperti Tahdzibu al-Kamal karangannya Al-Mizzi rahimahullah taala. Di situ kalau kita membaca Imam Bukhari misalnya, Imam Bukhari akan disebutkan misalnya gurunya fulan ya, itu terkadang bisa ratusan. Bagi ya seperti Imam Bukhari ya, muridnya dia sebutnya di bawahnya, muridnya fulan ya, bisa ratusan. Itu yang dimaksud di situ, bahwa menunjukkan hal ini bahwa para salaf, para ulama itu mengambil ilmu dari ya guru-guru, dari para ulama ya. Karena mereka menyebutkan
gurunya, guru-guru mereka. Ya, kalau tidak, seandainya tidak mempelajari ilmu dari ulama, maka tentunya dia tidak akan tidak disebutkan di situ guru dari alim tersebut. Ya, ini menunjukkan kebatilan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ridwan rahimahullahu taala. Lalu beliau menyatakan wa mustaqilun min dzalika wal mustaktsir. Dan itu ada yang menyebutkan gurunya sedikit, ada yang banyak. Kalau antum baca di kitab tadi Tahdzib Al-Kamal atau Tahdzib At-Tahdzib karangan Ibnu Hajar atau ringkasan Ibnu Hajar dari Tahdzib Al-Kamal, itu akan didapatkan. Terkadang seorang guru itu muridnya 5, ya, atau gurunya 3 dan seterusnya. Ya. Maka beliau sini menyebutkan wa mustaqilun min dzalika mustakthir. Wandur sadratan minal muksirin anisuyukh. Maka lihat ya sebagian sadrah, sebagian kecil dari orang-orang yang banyak atau memperbanyak guru. Ya, jadi terkadang gurunya sangat banyak. Hatta balagha ba'duhum al-uluf. Ya, sampai-sampai sebagian manusia, sebagian murid itu memperbanyak gurunya sampai ribuan. Ya, kama fil uzzabi ya min al-isfari li raqimi. Al-uzab ini maksudnya yaitu ya pada buku beliau, buku Bakar Abu Zaid, itu ada nama kitabnya Al-Isfar. Ya, nama kitabnya di situ Al-Asfar. Ya, Al-Uzab itu pasal bagian dari kitab beliau namanya apa? Isfar. Jadi kan kitab beliau namanya Al-Isfar, kemudian di situ ada pasal Al-Uzab. Bagian ya pasal penyebutan Al-Uzab. Al-Uzab yakni orang yang belum menikah. Ya, orang yang belum menikah. Li raqimihi. Raqim di sini maknanya itu likatibihi, pada penulisnya. Siapa yang tulis? Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, dengan nama kitab apa tadi? Al-Isfar di situ. Al-Isfar ya pada bagian Al-Uzab, pada penyebutan Uzab, pasal Al-Uzab. Ya, itu mana dari kama fil uzabi min isfari li raqimi. Ya. Di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu itu sebagian orang seperti itu, memperbanyak guru. Yang penting gurunya banyak. Ya. Atau ya gurunya ada ribuan dan seterusnya. Ini telah merupakan celaan bagi seseorang yang tujuannya itu memperbanyak guru. Ya, tidak mengamalkan ilmunya, tidak memahaminya dan lain sebagainya. Itu telah diperingatkan oleh para ulama. Di antara di sini saya bacakan sedikit ya. Ini buku Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau di sini menyebutkan bayanu zaghali al-ilm, penjelasan ya dari kekeliruan atau ya kesalahan ya pada sebagian orang yang menuntut ilmu. Ya, pada ilmu ya artinya pada seseorang yang menuntut ilmu. Ya, di antaranya beliau menyebutkan di sini al-muhadditsun. Ya, kesalahan yang pada ahli hadis. Ya, sebagian ya ada ahli hadis yang benar-benar ulama, ya itu tidak. Tapi sini maksudnya ada sebagian orang yang tujuannya itu memperbanyak guru. Dia belajar di sini, pada belum paham. Tujuannya hanya mempelajari, memperbanyak guru. Nah, ini kurang bagus. Ya, beliau mengatakan wa amal ahlu hadis. Adapun para ahlu hadis, siapa ahlu hadis? Jangan dipahami ahlu hadis yakni para ulama, bukan. Yakni sebagian orang. Ya, faghalibuhum la yafhamun. Kebanyakan mereka tidak memahami. Ya, ya. Wala himmata lahum fi ma'rifati ma'ani al-hadis. Dan mereka ini tidak mempunyai semangat untuk memahami hadis. Itu sebagian orang. Ya, tujuannya saya telah mempelajari ini, telah mempelajari ini, telah berguru dari ini. Nah, itu tujuan sebagian orang. Ya, padahal dia wala himmata lahum fi ma'rifati ma'ani al-hadis. Ya, wala fi tadawuni bih. Dan juga dia ya
tadawun, artinya tidak mengamalkan ilmu itu. Dia tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu hadis yang dia pelajari. Bali sahihu wal maudu'u indahum sawa. Bahkan orang seperti ini, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif itu sama. Ya, dia tidak peduli mau dhaif mau sahih, ya. Maka dia ambil. Ya, dia tidak peduli, yang penting gurunya banyak. Ya. Lalu beliau mengatakan, innama himmatuhum fis sama'i ala suyukh. Ya. Himmanya mereka, semangatnya mereka itu mendengarkan dari guru. Ya, mendengarkan dari guru, ya, dari berbagai tempat. Tujuannya hanya untuk mendengarkan bahwa gurunya dia sangat banyak, ribuan dan lain sebagainya. Itu salah satu dari kesalahan-kesalahan dalam ilmu orang-orang yang belajar hadis. Tujuannya hanya ingin memperbanyak guru, ya. Baik, adhan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Lalu beliau menyebutkan di sini
wa kana Abu Hayyan rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Yusuf Andalus ya, Al-Andalus ya, Al-Andalusi, Andalus ya. Beliau meninggal di tahun 745 ya. Idza dzukira indahu Ibnu Malik. Ibnu Malik di sini beliau inginkan adalah Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik At-Tai yang ma'ruf ya, yang dipelajari kitabnya Taib Alfiyah Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik. Ya, beliau wafat di tahun 672 ya. Jadi beliau mengajak aina suyukhuhu ya. Jadi Abu Hayyan di sini, Abu Hayyan rahimahullah ya, bisa disebutkan Ibnu Malik karena kedua-duanya ini ahli lughah ya. Begitulah terkadang yani satu generasi ya, satu tingkatan itu biasanya ada kecemburuan ya, atau ada rasa yang jelas terkadang seperti itu ya. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari ya itu kecemburuan atau dengki dan lain sebagainya itu terkadang seperti itu. Jadi sini Abu Hayyan mengatakan ya, sebagai bentuk celaan kepada Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, dia mengatakan aina syuyukhuhu, di mana guru-gurunya dia ya. Nah, di mana guru-gurunya dia jadi seperti itu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan waqala al-Walid ya, waqala al-Walid kana Auza'i yaqul, bahwa Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan kana hadzal ilm kariman, bahwa ilmu ini ya dulu mulia ya. Yatalaqahu ar-rijalu bainahum, di mana ya para penuntut ilmu ya atau kaum muslimin mengambil ilmu ini ya dari sebagian pada sebagian yang lain ya. Generasi ini mengambil dari generasi sebelumnya, begitu seterusnya. Falamma dakhala fil kutub, tapi di saat ilmu itu sudah masuk di buku, artinya sudah dibukukan ya, dakhala fihi ghairu ahlihi, maka di situ masuklah dalam ilmu itu orang-orang yang bukan ahlinya ya, karena dia hanya mempelajari di buku ya, atau hanya mempelajari di internet. Ada sebagian saat ini ya, sebagian orang menjadi mufti ya dengan pengikut yang begitu besar, tapi belajarnya hanya mendengarkan di internet atau ya hanya dia meminta fatwa pada apa namanya itu internet atau semacamnya apa namanya itu. Yang jelas sebagian seperti itu, tidak pernah belajar ya. Maka ini tentunya merusak ilmu ya, merusak ilmu ya, karena ilmu itu harus dipelajari ya, diambil, harus mulazamah supaya seorang itu menjadi kuat keilmuannya ya, benar ilmunya dan lain sebagainya. Wa rubiya mithluha. Nah, baik. Wa rawa mithlaha Ibnu Barak rahimahullah taala an Auza'i rahimahullah ya. Dan semisal dari ini diriwayatkan oleh Ibnu Barak dari Auza'i rahimahullahu taala ya. Lalu beliau menyebutkan wala raiba anal akhdha min as-suhuf ya, dan tidak diragukan lagi bahwa mengambil ilmu dari buku suhuf ya, wabil ijazati
yaqa'u fihi khalal. Dan begitu pula mengambil ilmu itu dengan ijazah. Ijazah itu misalnya ada buku seperti ini, ya, maka guru mengatakan saya telah ajaztu laka hadal kitab an tarwiya anni. Saya telah membolehkan bagimu, mengizinkan bagimu untuk meriwayatkan kitab ini dariku. Padahal yang diriwayatkan ini misalnya dia tidak paham membaca. Nah itu ya di situ muskilahnya. Ya. Jadi sebagaimana disebut oleh Syekh Ali Rajihi rahimahullah taala tentang ijazah itu adalah iznu asy-syaikh li tilmiz fi riwayati anhu. Ya, izin syekh kepada seorang murid untuk meriwayatkan darinya. Iznu asy-syaikh li tilmizi fi riwayati anhu. Ya, izin dari syekh kepada gurunya, kepada muridnya untuk meriwayatkan darinya, lafdan atau kitaban. Baik dia ucapkan saya telah mengizinkan antum ya meriwayatkan dariku kitab ini, ya, atau dia tulis, ya, dia tulis saya telah mengizinkan bagi kamu untuk meriwayatkan ya kitab ini dariku, ya, seperti itu. Itu namanya ijazah. Maka beliau mengatakan bahwa hal seperti ini, ya, ini sering terjadi kesalahan-kesalahan khalal. Wala siyama fi dzalikal asr, ya, terutama di zaman dahulu, ya, haitsu lam yakun ba'du nuqatun wala syakl. Di mana pada saat itu lam yakun ba'd, pada saat itu belum ada titik. Kita sudah jelaskan tadi di awal. Titik misalnya dia baca misalnya apa itu al-habbatu as-sauda dawaun likulida. Di situ kan al-habbat tidak ada titiknya. Jadi bisa dia, kalau orang yang belum pernah belajar, bisa saja dia baca al-hayyatu as-sauda'u dawaun likulida. Ya, al-hayya. Apa itu al-hayya? Di sana. Hayya, apa itu hayya? Baik. Jadi bisa saja dia baca ular hitam itu ya obat dari segala penyakit. Ya, oleh karena itu ada kisah, ya. Nah, ada kisah di sana ada bahwa seseorang itu belum pernah belajar tentang hadis. Ya, dia baca di kitab, ya, dia al-hayyatu sauda dawaun likulida, akhirnya dia cari ular hitam, akhirnya dia apa istilahnya meninggal karena ular tersebut. Ya, karena ular tersebut dia meninggal dunia, dia kira ular hitam itu sebagai obat, ternyata salah paham. Baik. Maka beliau mengatakan fatatasahhafa al-kalimatu bima yuhillu al-ma'na. Maka terjadilah kesalahan-kesalahan tatasahhaf, ya, kesalahan-kesalahan dalam kalimat, ya, yang bisa mengubah yuhil, ya, yuhilu makna, bisa mengubah makna sebagaimana kita contohkan tadi. Al-hayyatu al-sauda bisa dibaca al-habbatu sauda bisa dibaca apa? Al-hayyatu as-sauda. Wala yaqau mithlu dzalika fil akhdi min afwahi ar-rijal. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terjadi kalau ya seseorang itu mengambil langsung dari seorang guru. Ar-rijal yakni seorang guru, ya. Wa kadzalika at-tahdits min di sini lagi terjadi kesalahan di sini, ya, kitab kita ini hufaz. Yang benar itu adalah al-hifdzi, ya. Nah, al-hifdzi. Jadi kalau misalnya kita membaca sendiri, bisa jadi kita tidak bisa memperbaiki kesalahan yang ada, ya. Jadi sini wa kadzalika at-tahditsu min al-hifdzi. Di situ hufaz. Kalau hufaz maknanya tidak cocok di sini. Kalau hufaz itu para penghafal, ya. Ya, wa kadzalika at-tahditsu min al-hifdzi yaqa'u fihi al-waham. Begitu pula mengajarkan hadis atau ilmu hanya dengan hafalan, itu terjadi al-waham. Ya, al-waham yaitu al-khata', terjadi
kesalahan-kesalahan. Bi khilafir riwayati min kitabin muharrar. Berbeda halnya kalau ya mempelajari dari riwayat ya dari kitab-kitab muharrar yang telah diperbaiki ya. Jadi kalau menyampaikan ilmu dari hafalan itu biasa banyak kesalahan dan itu kita sadari ya, kita alami. Berbeda halnya kalau kita membacakan ilmu ya, itu ya ilmu dari kitab yang telah diperbaiki, maka itu akan terhindar ya dari kesalahan-kesalahan. Kita habiskan ini karena tinggal sedikit pada bab ini. Lalu beliau mengatakan wal Ibni Khaldun rahimahullah taala mabihathun nafisun fi hada kama fi muqaddimati lah ya. Dan Ibnu Khaldun itu mempunyai ya pembahasan yang baik ya dalam perkara ini ya, sebagaimana dalam muqaddimah beliau ya, dalam muqaddimah beliau. Walibadihim, dan sebagiannya ini syair di sini beliau sebutkan malam yushaffihi aliman bi usulihi fayaqinuhu fil muskilati dhununu ya. Barang siapa malam yushaffi, yushaffi ini artinya tidak berguru ya, tidak berguru secara langsung, seorang alim, seorang guru bi usulihi, tentang pokok-pokok kaidah-kaidah ilmu ya. Berbeda halnya kita sudah simpulkan di awal di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa seseorang itu mesti membaca kitab, menambah ilmu dari kitab, dari buku. Tapi kapan? Setelah dia ya mahir ya, telah mempelajari usul, baik itu nahwu ya, aqidah, tauhid, fikih. Kalau sudah belajar usul, maka mesti dia mempelajari atau membaca kitab sebagai tambahan wawasan, tambahan ilmu darinya ya. Maka di sini beliau mengatakan malam yusafihi aliman bi usulihi, barang siapa tidak berguru ya, Syafi'i ini bertemu atau berguru pada seorang alim tentang pokok-pokok ilmu, maka fayaqinuhu fil muskilati, maka pengetahuan, keyakinan pada dirinya pada perkara-perkara yang muskilah, perkara yang rumit ya, itu hanya persangkaan, kayaknya yang benar seperti ini nih, yang benar seperti ini, karena dia tidak paham ya, karena dia belum pernah mempelajari ilmu itu dari guru ya, dari seorang alim, seorang ulama. Lalu beliau mengatakan wa kana Abu Hayyan rahimahullah taala katsiran ma yansuru ya. Dan Abu Hayyan rahimahullah taala, Abu Hayyan yang tadi kita sebutkan Muhammad ibnu Yusuf al-Andalusi ya, beliau banyak menyebutkan ini juga syair di bawah ini. Beliau mengatakan yadhunnul ghamru anal kutuba tahdi ya. Al-ghamr itu al-jahil, bahwa orang yang jahil menyangka bahwa kitab-kitab itu bisa menuntut seseorang kepada kebenaran ya. Akhafah min liidrakil ulumi ya, bisa menuntut orang yang mempunyai pemahaman, akhafah min, orang yang mempunyai pemahaman untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha wa wamida hayyarat aqlal fahimi ya. Dan orang jahil ini tidak mengetahui bahwa dalam kitab-kitab itu ada permasalahan rumit. Wamid itu permasalahan rumit yang susah. Hayyarat artinya membingungkan ya, menjadi seseorang itu bingung ya. Aqla al-fahimi, akal orang yang cerdas ya, terkadang seperti itu ya, kita terkadang seperti itu. Wa idza rumtal uluma bi ghairi shaykhin dalalta an siratil mustaqimi, dan jika engkau ya, mencari ilmu, rumta yani maknanya mencari ilmu tanpa syekh, tanpa guru ya, maka apa yang terjadi? Dalalta an siratil mustaqimi, maka engkau akan tersesat dari jalan yang benar. Tapi ingat bahwa ini adalah bisa seseorang itu tidak pernah
tidak mempelajari usul, ya. Adapun kalau sudah mempelajari usul, maka itu insyaallah seseorang akan aman dari kesesatan, sebagaimana kita pernah menyebutkan hal ini dari perkataan Syekh Muqbil, perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdullah Wahab Al-Wasabi, Syekh Ali Razihi dan lain sebagainya dari ulama, yaitu kita sudah pernah menyebutkan. Wa taltabisul umuru alayka hatta yasira adalla min tumal hakimi, dan akan tersamarkan padamu perkara-perkara, ya akan tersamarkan bagimu ilmu perkara sampai engkau itu menjadi sesat daripada Tuma al-Hakimi, ya, Tuma al-Hakimi, lebih sesat dari Tuma al-Hakimi. Tuma al-Hakimi ini disebutkan bahwa bapaknya adalah, ini nama orangnya, Tuma al-Hakimi itu nama orang, ya. Beliau ini gurunya, bapaknya adalah seorang tabib, ya, semacam dokter, ya. Tapi dia tidak mempelajari ilmu dengan baik, ya. Akhirnya dia setelah meninggal bapaknya, barulah dia mencari ilmu tentang kedokteran dan sebagainya, ya. Maka inilah yang membaca kalimat tadi, wa kana yaqra'u al-habbatu sauda shifaa'un min kulli da', fa qara'ahu al-hayyatu as-sauda shifaa'un min kulli da'. Dialah yang membaca, ya, kalimat al-habbatu sauda, beliau baca apa dengan al-hayyatu as-sauda shifaa'un min kulli da', ya. Seharusnya habbatu sauda, ya, obat dari, ya, segala penyakit, dia baca menjadi al-hayyatu sauda, ular hitam, menjadi, ya, obat dari segala penyakit. Dan dalam kisahnya beliau ini meninggal di saat mencari ular hitam, ya. Beliau meninggal di saat meninggal dunia di saat mencari ular hitam, ya. Maka beliau ini hatta tasira adalla min Tuma al-Hakimi, bahwa sampai engkau menjadi sesat dibandingkan dengan Tuma al-Hakimi yang meninggal dunia karena di apa istilahnya, di saat dia mencari ular hitam, ya, dia kira obat dari segala penyakit, ternyata salah paham. Itu mungkin yang kita baca pada kali ini, ya. Baik. Di sini ada yang bertanya, apa hukum mengucapkan Allah wa Rasuluhu a'lam di masa sekarang? Baik. Di sini apapun di zamannya Rasul, ya, maka itu merupakan ucapan yang disyariatkan sebagaimana dalam hadis banyak disebutkan para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Adapun setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, artinya mengetahui ini dalam sunnahnya, ya, mengetahui yang ada dalam sunnah. Ada yang mengatakan itu tidak perlu, tidak boleh, dan itu tentunya yang benar yang disebut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa di saat beliau telah meninggal dunia, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka tidak perlu lagi kita tambah dengan Allah wa Rasuluhu a'lam, tapi cukup Allahu a'lam karena telah meninggal dunia. Baik. Nah, itu mungkin yang kita baca, kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, memberikan kebaikan, kemudahan dalam memahami apa yang kita pelajari, memberikan istiqomahan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, dalam mempelajari ilmu syar'i, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.